Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada hari ini tertulis dari kitab Injil Markus pasal 14 ayat 22. Beginilah firman Tuhan. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Ambillah, inilah tubuhku." Di bahasa Batak didok songonon. Jadi dinamangani nasida, dihidak Yesus maroti, dipasu-pasu ma, diponggoli jala diparlehon matu nasida, huhut madidok, jalo hamu ma, dagiku doon. Shalom bagi kita semuanya. Renungan bagi kita pada hari ini merupakan rangkaian dari jalan penderitaan Tuhan Yesus yang akan Dia laksanakan sesuai dengan amanat Allah Bapa kepada Dia. Ini merupakan saat-saat terakhir Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya. Karena tidak berapa lama lagi Dia akan menjalani Via Dolorosa atau jalan penderitaan yang memiliki makna yang mendalam di hati umat Kristen. Karena jalan yang dianggap paling hina itu harus ditempuh oleh Tuhan Yesus demi menyelamatkan umat manusia dari kuasa dosa. Sungguh sebuah pengorbanan yang ternilai harganya. Demi cintanya akan manusia, Tuhan rela mengorbankan nyawanya. Yesus makan Paskah dengan murid-muridnya, dan dalam tradisi Yahudi, pada malam pertama dalam perayaan Paskah, keluarga-keluarga Yahudi akan melaksanakan makan Paskah untuk memperingati malam saat bangsa Israel keluar dari Mesir. Saat itu bangsa Israel mempersembahkan anak domba dan mengoleskan darahnya pada ambang pintu agar mereka selamat dari kematian yang melanda setiap anak sulung keluarga Mesir. Tradisi ini pun dilakukan oleh Yesus. Yesus dan murid-muridnya berkumpul sebagai satu keluarga untuk makan perjamuan Paskah. Dan Yesus menempatkan diri sebagai kepala keluarga, sehingga Ia membagi-bagikan roti kepada murid-muridnya. Di dalam perjamuan malam Paskah tradisi Yahudi biasanya dilakukan dengan keheningan. Tetapi untuk perjamuan malam Paskah kali ini, Yesus memberikan makna baru terhadap makan Paskah dengan menunjukkan kepada para murid bahwa Dialah yang menjadi anak domba Allah. Kematiannya adalah seperti anak domba yang dipersembahkan waktu malam ketika bangsa Israel hendak keluar dari Mesir. Sehingga ketika mereka makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada para murid-muridnya, dan Dia berkata, "Ambillah, inilah tubuhku." Melalui rangkaian ini, Yesus sebagai anak domba Allah, Ia menunjukkan bahwa Dia sendiri yang akan mempersembahkan dirinya sebagai jaminan keselamatan bagi seluruh dunia. Tidak hanya itu, roti perjamuan Paskah juga diberi sebagai makna yang baru. Yesus melambangkan roti Paskah sebagai tubuhnya yang akan diserahkan bagi para murid. Karena itu, Dia menjadi materai perjanjian dan perdamaian Allah dengan manusia. Melalui perjamuan itu, Ia ingin mengingatkan para pengikutnya bahwa Ia telah mempersembahkan dirinya sebagai korban demi membebaskan umatnya. Di dalam minggu-minggu Pasion ini, kita tahu dan dijelaskan apa sebenarnya makna Pasion, yaitu untuk menyegarkan iman kita
akan mulia dan besarnya kasih Allah pada kita. Dia rela menderita bahkan mati demi dosa kita. Dan mengikuti masa-masa sengsara Kristus adalah masa khusus bagi kita untuk kembali menyegarkan iman kita, menambah kekuatan kita dan semangat kita untuk berjuang dalam menghadapi penderitaan, serta memiliki harapan akan kemenangan dari Allah kita. Yesus Kristus telah membuktikan sendiri bahwa penderitaan, masa-masa sulit, bahkan maut dan kematian ternyata tidak akan pernah mampu memisahkan kita dari kasih Allah. Justru pada waktu Yesus Kristus mengalami penderitaan, bahkan kematian itu, di sanalah kita semakin mengerti makna dari penebusan, makna dari rencana Tuhan di dalam hidup kita, bahwa Tuhan sangat mengasihi kita, umat yang telah ditebusnya. Untuk itu melalui nats ini kita diingatkan tentang penderitaan Yesus. Kita diingatkan tentang pengorbanan Yesus yang langsung memberikan tubuhnya sendiri menjadi penebus bagi kita semuanya. Karena itu kita diingatkan pada minggu-minggu Pasion ini supaya kita tetap setia dan iman kita tetap berpaut kepada Yesus. Walaupun kita mengalami berbagai macam banyak penderitaan, walaupun kita mengalami berbagai macam banyak pergumulan dan sengsara di dalam kehidupan kita. Tetapi bila kita melihat tentang penderitaan Yesus ini, kita pantas untuk malu di hadapan Tuhan. Bagaimana kita sering membuat atau menjadikan penderitaan perjalanan kehidupan kita untuk menolak Tuhan dalam hidup kita. Kita sering memakai atas nama penderitaan untuk mengatakan bahwa Tuhan itu tidak adil dalam hidup kita. Dan kita juga sering mengatakan bahwa Tuhan jauh dari kita. Padahal kita tidak tahu bahwa melalui jalan penderitaan Yesus, di sanalah kita melihat bahwa Tuhan itu benar-benar ada dan nyata di dalam kehidupan kita. Karena Dia telah meruntuhkan tembok pemisah antara hubungan kita dengan Allah, yang sudah dipisahkan oleh dosa, yang sudah dipisahkan oleh kejahatan-kejahatan kita, yang sudah dipisahkan oleh kebohongan-kebohongan kita, yang sudah dipisahkan oleh kemunafikan kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita tahu bahwa Yesus yang sempurna dan tak berdosa itu rupanya mengalami penderitaan, mengalami masa-masa sulit, bahkan kematian. Tetapi penderitaan dan masa-masa sulit yang dialami Yesus bukan karena kejahatan, bukan karena dosa yang telah dilakukannya, tetapi karena dosa-dosa kita. Ada pelajaran berharga yang kita dapatkan dari hidup Yesus melalui setiap penderitaan yang sudah Yesus alami. Bila kita melihat secara jujur, ketika Yesus diperlakukan dengan tidak beradab, Ia tidak membalasnya. Ketika Dia dicaci maki, Ia tidak membalas. Tetapi justru Dia menjalaninya, mengalami kesengsaraan ini dengan penuh kerelaan. Karena Dia sangat mengasihi kita. Melalui nats ini kita diingatkan pengorbanan yang luar biasa yang sudah Tuhan Yesus lakukan kepada kita untuk menolong kita
bahkan membebaskan kita dari dosa-dosa kita. Karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, melalui pasion ini, marilah kita hadapi penderitaan. Tetaplah setia pada Kristus dan berbuat baik, bertindak benar dan adil. Marilah kita menghindari mencari kenyamanan dan solusi untuk setiap persoalan hidup, namun mengkhianati iman kita. Karena nats ini sudah jelas-jelas menunjukkan bagaimana Yesus menggantikan kita, menggantikan segala bentuk persembahan yang sudah kita lakukan melalui rutinitas kegiatan keagamaan kita, melalui tubuhnya sendiri yang menjadi pengganti kita, yang menjadi pedoman di dalam hidup kita, yang menjadi teladan bagi hidup kita, supaya kita benar-benar memaknai pengorbanan Yesus ini di dalam ketekunan dan di dalam iman yang teguh. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita harus mengingat melalui renungan ini, Yesus sudah menjadi ketetapan. Yesus sudah menjadi materai antara hubungan kita dengan Allah. Dia menjadi korban untuk memperbaiki dan memperbaharui hubungan kita dengan Allah, supaya kita menjadi manusia yang baru, supaya kita manusia yang mengucap syukur, supaya kita menjadi manusia yang beriman bahwa Yesus yang menjadi lambang dari penderitaan itu telah mengorbankan dirinya sendiri menjadi korban untuk penebusan kita. Karena itu selamat menikmati minggu-minggu pasion yang menjadi semangat hidup kita melalui karya keselamatan Tuhan Yesus. Dan melalui minggu pasion ini kita diingatkan supaya kita semakin teguh dalam iman. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita harus dan yakin bahwa Yesus Tuhan telah terlebih dahulu mengasihi kita melalui pengorbanannya kepada kita. Amin.